tempat kejadian pembunuhan. Kalau yang dibunuh laki-laki, di situ sering muncul roh laki-laki. Kalau yang dibunuh perempuan, di situ sering muncul roh perempuan. Apakah itu arwah orang mati? Bukan. Hubungan antara orang mati dan orang hidup putus. Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus untuk menunggu hari pembagian mahkota, memerintah bersama Tuhan. Tapi kalau orang yang mati bunuh diri, mati tidak dalam Tuhan, langsung ke dunia orang mati, dunia arwah, terpisah di antara orang hidup. Tidak ada 7 harian, 40 harian cari mie ayam, siomay, bakau. Itu terpisah langsung. Nanti lain waktu saya jelaskan kenapa orang mimpi ketemu orang yang sudah mati. Persis, itu ada rahasianya. Itu bukan roh manusia, itu roh setan. Itu terpisah langsung di antara orang hidup. Nah, tetapi ingat, di situ sebelum orang itu mati, di situ ada namanya kata-kata penderitaan. Ini semua kata-kata penderitaan. Darahnya menetes. Dan setan suka ada di situ. Dan tempat kejadian pembunuhan, di situ akan ada kutukan, namanya kutukan darah. Cirinya kalau itu ada kutukan darah, setiap kali ada penampakan bayangan hitam di sekitar pintu. Lebet, tiba-tiba bayangan hitam. Tetapi kadang baju terakhir korban dibunuh. Kalau baju hijau, baju kuning. Tetapi itu penampakannya jarang baju terakhir. Tapi yang sering menampakkan diri itu adalah bayangan hitam di sekitar pintu. Itu pasti tempat kejadian pembunuhan. Dan di situ ada kutukan darah. Itu kalau dibuat toko, dibuat ruko atau tempat tinggal, siapapun yang nempatin siang. Makanya ada rumah-rumah tertentu disewakan orang bangkrut, dibeli orang bangkrut, yang tinggal di situ wajah jadi bangkrut semua. Itu pasti dulunya ada tempat pembunuhan. Jelas? Atau tempat kejadian pembantaian massal. Kalau yang dibunuh 200 orang, setiap 3 tahun atau 7 tahun sekali akan bangkitnya kutukan yang kerasukan 200 orang. Sering disebut namanya kerasukan massal. Itu banyak di lapangan, di sekolah, di pabrik. Kalau yang dibunuh 1000 orang, maka setiap 3 tahun, 7 tahun sekali akan ada namanya bangkitnya kutukan yang kerasukan 1000 orang. Berarti yang dibunuh 1000 orang. Jelas? Nah, kalau itu di tengah hutan, satu kampung dibantai, dibunuh semua, maka di kampung sering ada penampakan kayak kampung, ada perkampungan setan atau pasar setan. Itu pasti dulunya adalah tempat pembantaian. Nah, dulu sebelum saya bertobat, sebagai seorang dukun, dikorbankanlah ayam. Ayam pun harus ayam kampung, kerbau, babi, ayam, kambing, sapi. Kepalanya ditanam di lokasi. Itu tujuannya adalah untuk meredam sementara kutukan, bukan membatalkan. Itu adalah ATM dukun setiap 7 tahun sekali. Kenapa? 7 tahun lagi akan bangkitnya kutukan, kerasukan massa lagi. Sebagai dukun diundang lagi, dapat angpau. Tapi sebelum saya bertobat, saya tahu itu tidak bisa batalkan kutukan. Itu sistemnya hanya meredam sementara supaya kerasukan massa itu bisa berhenti sejenak. Tapi tidak bisa membatalkan kutukan. Karena ingat, yang menuntut darah manusia. Jelas? Jelas? Nah, saya pernah nanganin kasus di Pondok Indah. Itu ada satu rumah dan strat. Setiap kali orang mau beli, ngasih uang DP, uang muka. Mau ke notaris, pasti batal. Sampai yang punya rumah banyak dapat uang muka. DP itu banyak ya. Tapi dia mau nempatin tempat itu takut karena tahu sejarah rumah itu. Makanya saya dimintai tolong, langsung saya usir. Demi nama Yesus, setan keluar. Begitu setannya keluar, 1 minggu kemudian rumah itu terjual mahal. Ada 3 cara untuk mengusir setan.
Yang pertama, di dalam Injil Markus, mereka mengusir setan-setan di dalam nama Tuhan. Dan bila ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mengolesi minyak dalam nama Tuhan. Yang kedua, pujian penyembahan. Waktu Tuhan bertata di atas pujian, setan lari, kalah, keluar. Amin. Tapi ada yang ketiga, ditulis dalam kitab terakhir. Mereka orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba, darah Yesus. Ikuti saya semua, darah Yesus. Untuk mengalahkan kutukan darah harus dihadapi dengan darah. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal 12. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 24. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 24. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat, ini semua lebih kuat daripada darah. Tidak ada darah di muka bumi ini yang bicara lebih kuat melebihi darah Habil, kecuali satu darah, darah Yesus. Kenapa darah Yesus bisa berbicara? Ikutin saya semua, Yesus mati dibunuh. Ingat, makanya darahnya bisa berbicara. Yesus mati dibunuh, Yesus mati disalib, dan hari yang ketiga bangkit, hidup kembali, dan naik ke surga, hidup selamanya. Amin. Tidak ada raja atau presiden, jenderal hebat apapun di muka bumi mati, bangkit, hidup selamanya. Tidak ada, hanya Yesus saja. Amin. Ada orang mati, bangkit, mati lagi, betul? Tapi Yesus mati, bangkit, hidup, dan naik ke surga. Untuk mengalahkan kutukan darah harus dihadapi dengan darah pula. Harus darah manusia yang suci, tanpa noda, tanpa celah, tanpa dosa, dan tidak ada kutuk keturunan. Dan itu hanya ada satu manusia di muka bumi, yaitu Tuhan yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Darah yang suci, dan darahnya pula, dan posisinya mati di bumi. Makanya darahnya bisa berbicara. Darah Yesus untuk mengalahkan kutukan darah harus dengan darah Yesus yang berbicara tentang apa? Pendamaian. Intinya semua, pendamaian. Jadi kalau saudara ada satu rumah tempat kejadian ada setannya, cara untuk mengusir setannya seperti ini. Tidak usah panggil pendeta. Ini untuk meringankan beban pendeta. Setiap orang percaya diberi apa? Kuasa. Dari iman kembali ke iman. Cara doanya seperti ini. Kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh jahat, segala roh-roh setan, segala roh-roh gelap, kami usir keluar. Dalam nama Yesus. Darah Yesus hancurkan segala roh jahat. Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Segala roh-roh jahat, roh-roh setan, roh-roh gelap keluar dalam nama Yesus. Amin. Jelas? Harus diucapkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi mengusir setan diucap, tidak boleh gini. Kenapa? Setannya bingung.